Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak sekalian yang berbahagia. Tidak lupa Pak Guru selalu mendoakan semoga kalian masih dalam keadaan sehat, selalu tetap semangat dalam belajar. Meskipun selama ini kita sudah 6 bulan kita belajar secara daring, mari kita selalu berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini cepat hengkang dari bumi Nusantara, sehingga kita berharap segera bisa belajar secara tatap muka di sekolah. Anak sekalian, pagi ini kita akan belajar tentang tokoh dan watak dalam sebuah cerita. Anak-anak nanti bisa membuka buku di halaman 26 sampai halaman 30. Di situ anak-anak silahkan membaca ya. Jadi wajib membaca dongeng yang ada di buku itu. Dongengnya berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, anak sekalian, di akhir bacaan anak-anak nanti harus menjawab pertanyaan yang ada di halaman 30. Di situ anak-anak harus menuliskan 4 tokoh yang ada di dalam dongeng. Kemudian tokoh itu anak-anak menulis karakter atau wataknya, sehingga anak-anak harus memahami betul dongeng yang ada di bacaan. Nah, sedikit Pak Guru akan menyampaikan tentang tokoh dan watak dalam dongeng. Jadi dalam sebuah cerita, ya, baik itu dongeng, baik itu drama, ataupun tayangan-tayangan film dan lain sebagainya, di situ ada penokohan atau tokoh, kemudian tokoh itu diperankan dengan watak yang berbeda-beda atau dengan karakter yang berbeda-beda. Apa tokoh itu? Ya, tokoh itu adalah pemeran dalam dongeng atau pemeran dalam sebuah cerita. Tokoh biasanya dibedakan, ada tokoh yang bersifat baik, kemudian tokoh yang bersifat tidak baik, ataupun tokoh yang bersifat jahat. Nah, tokoh yang bersifat baik di dalam sebuah cerita ini disebut sebagai tokoh yang protagonis. Ya, sekali lagi ya, jadi protagonis itu adalah tokoh yang menggambarkan watak yang baik dalam sebuah cerita. Kemudian tokoh antagonis itu adalah tokoh yang mempunyai watak yang jahat. Nah, tokoh yang baik itu bisa digambarkan di dalam cerita bahwa tokoh itu adalah pemaaf, ya, kemudian baik hati, suka menolong, kemudian sabar. Itu beberapa ciri tokoh yang baik atau tokoh yang protagonis. Kemudian tokoh yang antagonis atau tokoh yang jahat itu biasanya memiliki dalam cerita itu digambarkan dengan watak-watak yang jahat, ya. Jahat itu bisa pemarah, kemudian mengadu domba, kemudian menggunjing, kemudian iri dan lain sebagainya. Nah, itu tokoh-tokoh yang tidak baik atau tokoh antagonis. Itu tokoh dalam
sebuah cerita, sehingga nanti anak-anak dalam mengisi tabel tentang tokoh, nanti kamu pilih saja 4 tokoh dalam cerita itu, siapa, kemudian ditulis wataknya. Wataknya seperti apa? Watak itu adalah karakter yang digambarkan dalam cerita itu. Seperti tadi ya, ada yang pemaaf ya, kemudian penyayang, kemudian selalu berbuat baik, tidak iri. Itu watak. Kemudian watak yang jahat ya ada pemarah, kemudian menggunjing, iri, itu contoh-contoh watak yang jahat. Jadi watak dengan tokoh itu akan tergambar dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak nanti silakan untuk membaca secara teliti, dibaca dengan pemahaman, tidak hanya sekedar membaca, kamu pahami isinya, kamu pahami wataknya, sehingga anak-anak nanti bisa menuliskan dengan benar 4 tokoh yang ada pada dongeng, kemudian menuliskan karakternya. Itu saja ya untuk tugas hari ini. Silahkan anak-anak tetap belajar berhitung, belajar membaca, belajar apa saja, jangan sampai malas ya. Itu saja, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi